Sebagian dari kita pernah mengalami nyeri punggung bawah yang biasanya kadang-kadang dirasakan pada saat kita habis duduk lama atau saat beraktivitas berat. Pada siang hari ini kita akan bahas sedikit tentang low back pain, apa yang perlu kita ketahui tentang low back pain. Saya dengan Dr. Niko Raga, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Pada siang hari ini kita akan kupas sedikit tentang low back pain. Untuk pertama, apakah itu low back pain? Low back pain itu adalah nyeri di bagian punggung bawah yang hampir setiap orang pasti pernah mengalaminya. Baik sebentar atau terus secara berulang atau secara terus-menerus. Banyak hal yang dapat menyebabkan gejala tersebut, dari aktivitas, kegiatan sehari-hari yang berulang, atau kegiatan tertentu yang agak lebih berat dari biasanya, atau juga faktor dengan usia yang berhubungan dengan aktivitas atau mungkin trauma, yaitu pernah jatuh, pernah kecelakaan di masa lalu. Gejalanya banyak macam. Gejala yang paling sering adalah rasa tidak nyaman di bagian punggung bawah, ya. Entah pegal, entah nyeri yang tajam, ya. Dengan gejala berlanjut bisa juga nyerinya tidak hanya di bagian punggung bawah, tetapi juga dapat menjalar ke bagian paha atau hingga ke ujung kaki. Dapat disertai dengan rasa kesemutan, dengan rasa baal, juga kram pada malam hari umumnya bisa terjadi. Ya, mari kita sekarang lanjut ke pertanyaan karena sudah ada muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, sudah 1 minggu punggung bagian bawah di atas ekor, saya terasa sakit saat sedang ditekuk atau duduk terlalu lama. Tetapi tidak terasa kalau dipijat. Itu kenapa ya? Ini salah satu yang cukup sering terjadi yang dikeluhkan pada para pasien, yaitu nyeri pada punggung bagian bawah. Dan nyerinya hanya terlokalisir pada bagian itu. Nah, umumnya itu disebabkan oleh karena masalah otot. Ya, ototnya tegang, kaku, karena aktivitas yang lama dengan duduk. Karena pada saat aktivitas duduk, tekanan itu full terletak di pada bagian punggung bagian bawah yang berhubungan dengan tulang ekor. Gejala lain yang bila berlanjut bisa disertai dengan rasa kesemutan dan rasa yang menjalar. Nah, itu yang harus dihindari. Jika gejala berlanjut, lakukanlah istirahat dengan kompres dingin bila nyerinya sangat mengganggu. Kemudian berdirilah setiap setengah jam atau 1 jam setelah duduk, dan gunakan alas tidur yang keras, dan jangan lupa untuk melakukan peregangan. Kalau sedang haid, saya suka merasa nyeri punggung bawah. Bedanya dengan nyeri haid dan low back pain ini apa ya? Nah, untuk memudahkan membedakan nyeri punggung bawah yang karena low back pain memang atau karena haid, itu gampang. Pada nyeri yang disebabkan haid, yang nyeri di punggung bawah, itu akan selalu berhubungan dengan siklus haid, jadi mengikuti. Jadi kapan terasa nyerinya, dia akan pada saat-saat yang sama. Gitu. Jika dia bukan berhubungan dengan haid, tentunya akan tidak sesuai dengan siklus haid. Pengobatan low back pain itu banyak macam. Ya, pengobatan awal yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, kita harus mencari tahu dulu sumbernya dari mana low back pain itu. Ya, sumber low back pain itu bisa dari hanya otot. Di bagian tulang belakang itu juga ada sendi, persendian kecil, kemudian ada bantalan, ada tulangnya sendiri. Nah, ini kita harus identifikasi. Dan tak lupa yang terakhir yang sering menyebabkan nyeri adalah adanya saraf yang mungkin ada teriritasi dengan masalah-masalah ini menyebabkan iritasi pada saraf sehingga nyeri berlanjut dan nyeri terus. Pencegahan low back pain secara umum adalah mengurangi aktivitas yang berat dan terus-menerus kepada bagian tulang bagian bawah. Contoh adalah menghindari duduk lama. Selain itu, kita harus menjaga juga kekuatan dari tulang belakang kita, terutama tulang belakang bagian bawah atau yang sering kita bilang low back, itu dengan olahraga. Ya. Olahraga yang bagus untuk tulang belakang adalah berenang. Ya. Selain itu, ada pencegahan lain yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu hindari duduk lama, hindarin mengangkat berat tanpa pemanasan atau peregangan terlebih dahulu dan posisi yang salah.
Saya mengalami sakit punggung di bagian bawah yang tak kunjung reda sesudah 3 hari dan disertai sakit pada saluran kencing setelah buang air kecil. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini kita bilang jadi tidak semua low back pain itu disebabkan dengan otot, masalah tulang belakang, juga masalah persendian di tulang belakang dan lainnya. Di daerah nyeri di tulang belakang itu kita harus tentukan kenapa. Maka dari itu seperti yang saya katakan, dengan pengobatan atau penanganan awal ringan dan masih bergejala lebih lanjut, saya sarankan untuk pemeriksaan ke dokter karena kita harus mengetahui kemungkinan-kemungkinan lainnya. Seperti pasien ini, dia ada disertai dengan rasa sakit di saluran kencing saat buang air kecil. Nah, ini bisa berhubungan dengan sistem berkemih atau sistem kencing yang berhubungan dari ginjal ke saluran, dari ginjal ke kandung kemih, dan dari kandung kemih saluran ke keluar. Nah, itu bisa berhubungan. Bisa juga dengan nyeri di ginjal. Kemudian kalau pada wanita bisa juga berhubungan dengan masalah kandungannya, ya, dari rahimnya, dari ovariumnya atau indung telurnya, dan sehingga ke jalan lahir. Bisa berhubungan dengan nyeri di punggung bagian bawah atau kita sebut low back pain. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya memiliki tulang belakang yang bengkok dan sekarang saya sering mengalami nyeri di tulang punggung bawah bagian kanan. Mohon pencerahannya, saya harus bagaimana? Nah, kalau tulang belakang yang bengkok, saran saya harus diperiksakan ke dokter ortopedi. Karena apa? Karena kita harus melihat bengkoknya bagaimana, seberapa besar derajatnya. Nah, pada kasus tahap awal, kita bisa mencegah supaya bengkoknya tidak semakin besar. Karena bila bengkoknya makin besar, akan menekan bagian-bagian tertentu di dalam rongga dada maupun di rongga perut. Paling sering adalah di rongga dada, contohnya paru-parunya tertekan, sehingga nafasnya istilahnya lebih pendek. Jadi ketika dibuat berolahraga akan mudah lelah, seperti lari segala macamnya. Maka dari itu, periksakanlah ke dokter sedini mungkin, ya. Kalau untuk masalah tulang belakang bengkok, bisa dimulai dari awal masa pertumbuhan yang dimana pada saat itu progresivitas bengkoknya akan semakin cepat, ya. Jadi periksakanlah ke dokter. Tentunya dengan bengkok ini kita tidak mengharapkan selalu dengan operasi. Kebanyakan kita bisa mencegah untuk terjadinya atau perlunya dilakukan operasi dengan penanganan yang baik. Kalau kalian ingin mempunyai topik pertanyaan masalah kesehatan lainnya, dapat Anda ketik di bagian bawah kolom Instagram atau komentar di bawah ini, sehingga kita dapat mereview dan melakukan pembahasan lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai selesai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe, komen, dan share, sehingga banyak orang lain yang dapat mengetahui tentang informasi kesehatan ini. Terima kasih.